نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terkait dengan yang dinukilkan oleh Ibnu Sabit, beliau adalah seorang tabi'i. Pada ucapan beliau yang disebutkan di halaman 42, kana salafuka yastahibbuna talbiyah fi arba'ati mawadhi'. Dulu salaf menyukai bertalbiyah pada 4 tempat, menganggap sunnah bertalbiyah pada 4 tempat. Ini ada faedah disebutkan oleh Al-Imam Al-Zailai. Al-Imam Al-Zailai dalam kitab Ad-Dirayah fi Takhrij Ahadits Al-Hidayah, beliau mengatakan fa muraduhu bis salaf as-sahaba wa man huwa akbaru minhu minat tabi'in. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Sabit, kana salafuka yastahibbu at-talbiyah fi arba'ati mawadhi'. As-salaf yang dimaksudkan adalah salaf yang di atas beliau, yaitu sahabat dan juga tabi'in yang lebih senior dibandingkan beliau. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wala yajuzu lahu akhdhu syai'in min sya'rihi illa min udhrin. Tidak diperbolehkan bagi orang yang muhrim, berihram itu, untuk mengambil sedikit pun dari rambutnya kecuali tatkala ada uzur. Liqaulihi ta'ala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahliqu ru'usakum, janganlah kalian mencukur kepala kalian, hatta yablughal hadyu mahillah, sampai hewan hadyu tersebut sampai pada tempatnya, maknanya sampai dipotong. Itu tahallul awal ya. Tahallul awal biasanya kalau dipotongnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, berarti sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah larangan tersebut. Wa kadzalika la yajuzu lahu taqlimul azfar. Demikian juga tidak boleh potong kuku. Fa inin kasara dhufruhu jaza lahu izalatuhu. Namun kalau seandainya kuku dia tadi patah atau robek, maka boleh dihilangkan. Wa kadzalika la yajuzu taghtiyatu ra'sihi. Demikian juga tidak boleh menutup kepala dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladzi mat, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhammiru ra'sahu, jangan ditutup kepalanya, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Fa in turiha syai'un ala syajaratin fastadhalla bihi fala ba'sa. Kalau dilemparkan sesuatu ala syajaratin, pada suatu pohon, fastadhalla bihi, sehingga dia pun berteduh dengannya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Maksudnya kan di sini tidak boleh tutup kepala ya, menutup kepala itu tidak boleh. Namun kalau ternyata berteduh di bawah pohon atau di bawah bangunan atau di bawah atap, maka hal tersebut tidak masalah, diperbolehkan.
Itu maknanya. Ya. Difahami ya? Maksud dari fa in turiha syai'un ala syajaratin fastadhalla bihi fala ba'sa. Bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ada sesuatu yang diletakkan di bawah pohon atau diikatkan di bawah pohon atau ditaruh di bawah pohon tadi, kemudian dia berteduh pada sesuatu tadi, maka tidak masalah. Misalkan tenda atau semisalnya. Wala yajuzu lahu ayyal basas sarawil. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk memakai sarawil. Wala yaqidu atau wala yaqida alaihi syai'an illa izaron. Dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengikat pada sesuatu apapun di dirinya kecuali izar. Wa kadzalikal kis alladzi fihi al-mal. Demikian juga kis. Apa arti kis? Belum pernah dengar dari Syekh ngomong. Kantong. Demikian juga kis, kantong. Alladzi fil mal, yang merupakan padanya ada duit. Apa bahasa kitanya mungkin lebih zaman dulu? Punjin ya. Punjin ya. Tahu punjin? Kantong yang ada tali ujungnya. Nah, itu tadilah. Qala Ahmad fi rajulin muhrimin hazama imamatahu ala wasatihi. Berkata Imam Ahmad tentang seseorang yang muhrim, orang yang sedang berihram. Hazama imamatahu ala wasatihi. Yang dia hizamkan, apa hizam? Ikatkan bahasa kitanya, ya. Yang dia ikatkan sorbannya dia pada bagian tengah badannya. La yaqiduha. Maksudnya wasat ini di sini pinggang ya. La yaqiduha. Jangan diikatkan, maksudnya jangan disimpulkan. Namun kata Imam Ahmad, wa yudkhilu ba'dhaha fi ba'din. Namun dipintal-pintalkan lah ya. Maksudnya jangan diikatkan, tapi dia diselipkan. Tergambar tuh. Tergambar dokter Fik ya. Ini maksudnya di pinggangnya itu tadi. Orang pakai kain ihram. Antum bayangkan ini yang nulis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan kita zaman sekarang ini. Ya. Beliau nukilkan kalam Imam Ahmad zaman dahulu. Nah, kalau zaman sekarang ya pakai sabuk orang. Jadi Imam Ahmad mengomentari seseorang yang ihram, yang dia punya sorban, dia ikatkan di pinggangnya dia. Dijadikan sabuk gitu loh. Kata Imam Ahmad jangan dia ikatkan gitu loh. Tapi dia pintalkan satu sama lainnya. Jadi bukan diikatkan kayak sabuk silat itu loh. Itu maksudnya. Tapi diselipkan saja nah. Faham? Sampai segitu ucapan Imam Ahmad. Wala yajuzu lahu tatayyub. Tidak diperbolehkan at-tatayyub. Berparfum. Wala ta'ammada syamtib. Tidak boleh juga sengaja mencium parfum. Wala lubsu thawbin mutayyabin. Juga tidak diperbolehkan lubsu thawbin mutayyabin, memakai baju yang mutayyab, diparfumi. Walahu syammul fawakihi wa nabatis sahra. Dan boleh bagi dia mencium buah duren misalnya ya.
wa nabatis sahra, dan mencium tanaman-tanaman yang ada di sahra. Sahra itu pasir, gurun pasir. Ada tanaman-tanaman yang ada di sana, lewat zaman dahulu kan, lihat kembang, cium, itu diperbolehkan. Wala yajuzu lahu qatlus saydi, tidak diperbolehkan membunuh hewan buruan. Wal i'anatu ala qatlihi la bil isyarati wala ghairiha, tidak diperbolehkan membantu untuk berburu, baik dengan isyarat, nunjukkan, tidak pula dengan selainnya. Bahkan nunjukkan saja tidak boleh, apalagi minjemi alat. Itu loh, itu tidak diperbolehkan. Qala Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala, hadhihi mahdzuratul ihram. Ini adalah mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram. Wal mahzurat, sedangkan mahzurat adalah ay al mamnuat allati yumna'u minhal muhrimu. Mahzurat artinya mamnuat, yang dilarang darinya seorang yang muhrim. Jadi muhrim itu artinya orang yang berihram. Wahiyat tis'atun, dan mahzuratul ihram itu ada 9. Wa daliluha al-istiqra'u wa tatabbu'. Dalilnya adalah al-istiqra' wa tatabbu', penelitian. Istaqra al-ulama an-nusus wa tatabba'uha fawajadu anna al-mahzurat allati yumna'u minhal muhrimu idza ahrama bihajjin aw bi umratin tis'atun. Para ulama melakukan istiqra', melakukan penelitian terhadap nusus, nas-nas yang ada itu, wa tatabba'uha, dan mereka tatabbu', mereka cek, fawajadu annal mahzurat, sehingga mereka mendapati bahwasannya mahzurat larangan tersebut, yang dilarang darinya seorang muslim, seorang muhrim, idza ahrama, tatkala dia berihram, baik secara haji ataupun umrah, ada 9. Nah, jadi hasil penelitian berdasarkan dalil-dalil yang ada, didapati ada 9 larangan bagi orang yang berihram. Jelas? Al-mahzurul awwal, larangan yang pertama. Ya ikhwan, hal yang seperti ini penting sekali. Kadang-kadang anak ngomong dengan ikhwan, tolonglah kadang belajar tentang fikih umroh. Kayak kemarin ada ikhwan Japri, dia umroh, diajak sama keluarganya. Dia tanya gini boleh enggak? Kadang-kadang jujuran saja, kadang males kadang jawab. Kalau bukan karena hadis man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nar. Kadang males jawab pertanyaan. Kenapa? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sebabnya apa? Yang itu yang kata Syekh Muhammad bin Ibrahim ketika ditanya, ada orang tanya tentang suatu permasalahan, Syekh menjawab, ini hadhihi mas'alah ma'rufah fi kutubi ahli ilmi lakinnaka kaslan. Ini masalah-masalah sudah ma'ruf di kitab-kitab para ulama, akan tetapi engkau yang malas. Sebenarnya pelajaran-pelajaran yang seperti itu kadang sudah ma'ruf, tapi kadang malas untuk belajar, malas untuk duduk di majelis ilmu. Kita tuh tidak tahu kapan kita butuh terhadap ilmu tersebut. Kalau sudah mau ada rencana umroh, belajar, gali ilmu tersebut. Namun ya subhanallah, kita berada di akhir zaman, kedudukan para penuntut ilmu itu sangatlah sedikit. Jangankan orang yang awam, orang yang berlaqab dengan laqab ustaz sekalipun kadang malas untuk thalabul ilmi syar'i. Yang 9 ini adalah al-mahdzurul awwal, lubsul makhiyat lirijal, memakai pakaian berjahit bagi kaum laki-laki. Al-mahdzurul tsani, taghtiyatur ra'si lirijal, menutup kepala bagi laki-laki. Itu larangan juga. Al-mahdzur ats-tsalis, halqus sya'ri, mencukur rambut. Ar-rabi' taqlimul azfar, memotong kuku. Al-khamis at-tib, parfum. As-sadis qatlus saidi, berburu. As-sabi' aqdun nikah, akad nikah. As-samin al-jima', hubungan suami istri. At-tasi' al-mubasyarah, bercumbu. Sampai sini larangan ada 9. Nanti cabang-cabangnya di sini. Ya.
Ada 9. Memakai pakaian berjahit bagi kaum laki-laki, menutup kepala bagi kaum laki-laki, ya. Kemudian cukur rambut, potong kuku, menggunakan parfum, membunuh hewan buruan, akad nikah, jima, dan mubasyarah, bercumbu. Fa idza fa'ala mahzuran minha falahu ahwal. Kalau dia melakukan perkara yang dilarang tersebut, maka baginya ada beberapa kondisi. Al-awwal ayyakuna 'aliman 'amidan. Dilakukan dalam kondisi dia tahu ilmunya dan dilakukan dengan sengaja. As-tsani ayyakuna nasiyan, dilakukan dengan lupa. Yang ketiga ayyakuna jahilan. Dia jahil. Yang keempat ayyakuna mukrohan, dilakukan karena mukroh, terpaksa. Kambing tadi antum taruh di mana? Di sana, samping kelas ya. Jelas? Yang pertama sengaja, tahu ilmunya. Yang kedua lupa. Yang ketiga karena tidak tahu ilmunya. Yang keempat mukroh, terpaksa. Wahya tatafawat, dan ini bertingkat-tingkat. Falubsul makhit, maka memakai al-makhit, pakaian yang berjahit. Wa taghtiyatur ra'si, serta menutup kepala. Wa halqus sya'r, mencukur rambut. Wa taqlimul azfar, memotong kuku. Wa tatayyub, dan juga bertatayyub, parfum. Mahdzuratu khams, ada 5 larangan. Ingat ya, saya ulangi, antum hafalkan ini karena 9 larangan ini dia beda-beda hukum konsekuensinya. Yang pertama dibagi. Ada 5: memakai pakaian berjahit, penutup kepala, mencukur rambut, potong kuku, parfum. Nah, 5 mahzurat ini, ada 5 mahzuratu khams, 5 larangan ini tadi. Wal wuqu'u fihi ma yakunu ala ahwal. Ketika orang terjatuh padanya, maka ada beberapa kondisi. Al-halatul ula, man fa'ala mahzuran minha nasiyan au jahilan au mukrahan. Dia melakukannya karena lupa, atau karena jahil, tidak tahu ilmunya, au mukrahan, atau karena terpaksa. Fakhtalafal ulama'u fi dzalik. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Qil, ada yang mengatakan alaihi al-fidyah. Ada yang mengatakan dia bayar fidyah saja. Wakil laisa alaihil fidyah. Ada yang mengatakan tidak ada fidyah bagi dia. Ingat, ketika dilakukan nasiyan, jahilan, mukrohan. Wa huwa shawab, dan itu yang lebih rajih. Dilakukan karena nasiyan, jahilan, au mukrohan. Jelas? Misalkan antum umroh, pas mau tidur antum tanpa antum sadari, ya, antum pakai baju kaos, atau masih celana dalamnya belum dilepas, pakaian yang berjahit, lupa, ada fidyah apa tidak? Laisa alaihi fidyah wa huwa shawab. Fannasi wal jahilu ma'fun anhu idza fa'ala mahzuran min hadhil khamsa wala syai'a alaihi. Wazi? Yang namanya orang yang lupa, orang yang tidak tahu ilmunya, dia dimaafkan tatkala melakukan pelanggaran dari 5 perkara ini tadi, dan tidak ada sesuatu yang dia tanggung. Li'annahu laisa lahu ikhtiyarun, karena dia tidak punya ikhtiar, tidak punya keinginan. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, an Ibnu Abbas, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala lamma nazalat hadhil ayah, tatkala ayat ini turun, wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau seandainya kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, atau kalian samarkan yang ada dalam diri kalian, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisapnya. Qala dakhala qulubuhum minha syai'un wa lam yadkhul qulubuhum min syai'. Kata Abdullah bin Abbas, dakhala qulubahum minha syai'un, masuk pada hati mereka itu sesuatu.
lam yadkhul qulubahum min syai'. Dalam kondisi belum masuk sedikit pun pada hati mereka. Faham itu maksudnya? Ya. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas ketika mengomentari ayat in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhum yuhasibukum billah. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian nampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian samarkan, Allah akan tetap menghisapnya, memperhitungkannya. Kata Ibnu Abbas mengatakan masuk sesuatu pada hati mereka. Namun pada hakikatnya belum masuk sesuatu itu. Maksudnya apa? Yang baru masuk itu apa? Terbesitnya. Tapi tekad itu belum masuk. Itu maksudnya. Terbesit baru khotor bahasa Arabnya khotor. Kalau mau digambarkan dakhala qulubuhum minha khotorun. Masuk kepada hati mereka itu khotor. Namun lam yadkhul qulubahum min syai' ay min al-azm wa aqdin niyyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu sami'na wa ata'na wa sallamna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ucapkan saja oleh kalian sami'na wa ata'na wa sallamna. Sudah kami dengar, kami taat, kami pasrah. Qala fa'alqallahu al-iman fi qulubihim. Lalu Allah lemparkan keimanan pada hati mereka, Allah lemparkan keimanan pada hati para sahabat sehingga mereka pasrah. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ayat ini memansuh ayat in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dimansuh dengan ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala qad fa'altu. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh aku telah lakukan. Ketika mereka mengucapkan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami tatkala kami lupa atau kami keliru. Qad fa'altu. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala qad fa'altu. Wahai Rabb kami, wa la tahmil 'alaina, jangan engkau bebankan kepada kami isran, suatu beban. Isran itu contohnya itu beban-beban umat-umat terdahulu. Suatu beban, taklif lah. Suatu beban yang engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Beban yang melampaui batas, yang tidak sanggup kita memban. Qala qad fa'altu waghfir lana warhamna anta maulana. Qala qad fa'altu. Jelas? Intinya an-nisyan wal jahl wal ikrah itu merupakan uzur. Al-halatu tsaniyah ayyaf'alaha 'amidan muhtajan. Dia lakukan dengan sengaja dan memang butuh, muhtaj. Kaman ihtaja ila halqi ra'sihi li juruhin yudawiha au ayyalbasa thiyabahu li shiddatil bardi falahu ayyaf'ala wala itsma 'alaihi wa 'alaihil fidyah. Yang kedua, kondisi kedua, dia lakukan dengan sengaja dan memang butuh. Seperti orang yang butuh untuk mencukur rambut kepalanya karena luka, atau dia perlu memakai pakaian yang berjahit karena sangat-sangat dingin, maka boleh bagi dia melakukannya, tidak ada dosa bagi dia, namun wa alaihil fidyah, dia ada tanggungan fidyah. Jelas? Contoh misalkan real, nyata, waqi'. Ada sebagian karena itu tawaf, ya tawaf putaran 7 putaran cukup lama jalannya itu tadi, juga butuh sa'i. Ternyata di jamaah haji atau jamaah umroh ini ada yang punya riwayat penyakit hernia. Tahu untuk hernia, Wandi? Abdul Razak tahu penyakit hernia? Nah, apa? Penyakit hernia tahu? Ronda antum Abdul Razak? Ronda. Jam berapa dapat giliran ronda semalam? Ronda masih deh. Tetap ronda semua ya. Ini musim maling-malingan. Hernia itu penyakit pada kemaluan, dok ya? Turun usus ya. Turun usus. Nah, katanya ada celana dalam, ya dok. Celana dalam khusus hernia. Anda pernah ditanya? Ada pertanyaan sih di grup WA,
apa hukum jamaah haji atau jamaah umroh yang dia punya riwayat itu tadi, dia memakai celana dalam khusus hernia katanya, untuk mengantisipasi, nahan supaya tidak turun. Nah, coba antum cek aja nanti kayak apa celana dalam, apa terbuat dari besi, apa dari karet, ya jelasnya katanya ada celana dalam itu tadi. Nah, kalau memang benar ya harus pakai celana dalam itu tadi, berarti namanya dia orang yang muhtaj, dia butuh ya. Kalau memang ada ihtiyaj, atau contoh misalkan ini orang punya penyakit beser, tahu untuk beser, salasil baul ya. Nah kalau itu ya masa dia ndak nanti kencing di lantaran Ka'bah. Nah, yang seperti itu diperbolehkan. Ada dia kayak gini, celana turun bro, celana hernia. Nah memang kalau memang seandainya memang dibutuhkan, namanya lil haja, pakai saja, uzur bagi dia, wala isma alai, namun wa alai fidyah, dia bayar fidyah. Kalau orang kena salasil baul, dia dikasih pampers popok supaya tidak kencing, masa kencing dari Ka'bah bocor, itu diperbolehkan. Jelas ya? Al-halatus tsalitsah, kondisi yang ketiga, ayyaf'alaha amidan, dilakukan dengan sengaja, aliman, tahu dia ilmunya, ghayra muhtajin, dia tidak butuh, faya'samu, maka dia dosa, wa alail fidyah, dan dia wajib menanggung fidyahnya. Wal fidyah tusamma inda ahli ilmi fidyatul adza. Nah fidyah ini di kalangan para ulama menyebutnya dengan istilah fidyatul adza, yakni fidyatu daf'il adza, fidyah untuk menolak gangguan. Wahya ala takhyir. Nah fidyatul adza itu ala takhyir, baina wahidatin min salasati asya. Fidyatul adza itu milih dari salah satu 3 pilihan. Jadi boleh milih antum. Ketika ngelanggar 5 ini tadi ya. Apa 5 tadi? Memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, mencukur rambut, potong kuku, parfum. Nah ulangi. Memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, cukur rambut, potong kuku, dan parfum. Intinya berkaitan badan semua ya. Pakai pakaian berjahit badan, kemudian untuk kepala di badan, cukur rambut di badan, potong kuku di badan, parfum di badan. Jadi kata kuncinya ada di badan. Larangan itu nempel di badan kita. Kalau berburu enggak nempel di badan kita, beda lagi. Iya enggak? Nah itu tadi. Jadi kalau melanggar 5 perkara ini tadi, pakai pakaian yang berjahit, penutup kepala, kemudian potong rambut, potong kuku, kemudian parfum, ini namanya kena fidyah. Fidyah apa namanya? Fidyatul adza. Kalau dia lakukan oleh dia lupa, tak tahu ilmunya, atau dipaksa, tidak ada fidyah. Menurut yang rajih. Dilakukan sengaja, tapi hajat, tidak ada dosa, dan ada fidyah. Dilakukan dengan sengaja, tidak ada hajat, faya'samu wa alail fidyah, dia dosa dan wajib bayar fidyah. Apa fidyahnya? Ada 3 pilihan. Ayyasuma salasata ayyam, dia puasa 3 hari. Au yut'im sittata masakin, atau ngasih makan orang miskin 6 orang. Likulli miskinan nisfa sa'in min qutil balad, setiap orang miskin dikasih separuh sok dari makanan penduduk negeri tadi. Au yazbah syatan, atau dia nyembeli syah itu kambing. Yakhtarul ashal lahu, dia pilih mana yang mudah. Puasa mudah enggak 3 hari?
Puasa antum. Ngasih makan 6 orang miskin, mudah nggak? Mudah Ustaz, insya Allah lebih gampang itu. Atau nyembelih kambing, mudah misalkan. Ya sudah, mana pilih yang paling mudah. Imma ayasum salasata ayyam wa shaum fi ayyi makanin fi baladi au fi baladin akhar. Untuk puasa tadi bebas. Mau di sana, di Saudi, di Mekah, ataupun pas pulang enggak masalah. Au ayyut'ima sittata masakin fi Mekah, atau ngasih makan 6 orang miskin di Mekah, au yadhbah syatan fi Mekah, atau nyembelih kambing di Mekah. Ingat ya. Jadi pilihannya puasa atau ngasih makan 6 orang miskin atau nyembelih. Untuk puasa bebas dimanapun, untuk ngasih makan dan nyembelih itu di Mekah. Jelas? Wal aslu fi fidyatil adha, wal aslu dan dalil, wal asl di sini maksudnya dalil. Dalil asal terkait dengan fidyatul adha ma sabata fi sahihain, yaitu hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim min hadis Abdullah ibni Ma'qil, dari hadis Abdullah bin Ma'qil qala jalastu ila Ka'ab ibni Ujrah, aku duduk mendekati Ka'ab bin Ujrah. Fasa'altuhu, aku bertanya kepada Ka'ab anil fidyah, tentang fidyah. Faqal, kata si Ka'ab, nazalat fiyya khasatan wa hiya lakum amatan. Ini fidyah turun padaku secara khusus, namun berlaku juga secara umum untuk kalian. Faham? Nah, ini namanya apa kalau dalam ilmu usul tafsir atau usul fikih? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus as-sabab. Jelas? Nazalat fiyya khasatan wa hiya lakum amatan. Masya Allah ya kawan ya, kadang manfaat sekali. Daras itu sangat besar manfaatnya. Pelajaran-pelajaran seperti ini, kadang kita baca hadis, luar biasa. Ini nikmat ya kawan, anak ingatkan sekalian, nikmat. Antum bisa belajar, ya. Kita sama-sama, baik ana, baik antum, kita tiap hari bisa membaca mutola'ah. Itu nikmat. Kadang tidak setiap orang mendapatkannya. Lihat banyak orang yang tersibukkan dengan aktivitas dunia mereka. Ba'da subuh, ba'dal fajar, antum bisa duduk di suatu majelis. Dalam kondisi di sana ada orang yang tersibukkan. Bahkan ada sebagian orang yang juga pernah belajar, mungkin di Mekah, mungkin di Madinah, mungkin di Yaman, atau dimanapun mereka pernah belajar, atau di pondok pesantren. Namun belum tentu mereka diberikan anugerah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla untuk hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang tidak setiap orang bisa mendapatkannya. Kata Ka'ab ibn Ujrah, humiltu ila Rasulillah SAW, aku dibawa kepada Rasul SAW. Wal qamlu yatanatharu ala wajhihi. Ketika itu dalam kondisi al-qamal, tahu al-qamal? Kutu yatanathar. Yatanathar itu merayap-rayap di wajahku, sampai seperti itu, banyak kutu. Faqal, lalu Rasul mengatakan, ma kuntu ura al-waja' balagha bika ma ara. Aku tidak menduga rasa sakit ini telah mengantarkan engkau kepada apa yang telah kulihat. Ya. Kalau antum ketemu lafaz ro'a, ya roh, tapi bacanya gini, uro. Ya, itu artinya yadhunnu. Ya. Ma urakum, aku tidak menduga. Anda enggak bahas detail ya susunannya. Tapi ana faedah ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan seperti itu. Kata beliau ketika mensyarah lafaz uro, kata beliau azunnu. Itu tadi. Ya sudah, gitu. Kadang-kadang dalam bahasa Arab ini kadang enggak terlalu banyak membahas, mengkaji, meneliti susunan-susunannya. Namun ketika ada kalam para ulama, keterangan para ulama, itu anda tempelkan saja. Ya. Ma kuntu ura al-waja'. Aku tidak menduga rasa sakit, al-waja' itu rasa sakit, balagha bika ma ara. Telah mencapai pada dirimu sesuatu yang telah kulihat. Au ma kuntu ura al-jahda balagha bika ma ara. Atau aku tidak menduga kesusahan telah mencapai pada dirimu sesuai dengan apa yang aku lihat. Lebih kurang gitulah artinya. Kata Rasul, aku tidak menduga, tidak terpikir sampai sekarang, nah katanya. Bahasa kita tuh. Aku tidak kepikiran sampai seperti ini rasa sakitnya tadi.
Lalu Rasul berkata, tajidu syahatan, ada kambing? Qultulah, enggak punya ya Rasulullah kambing. Faqala fasum salasata ayyam au at'im sittata masakin likulli miskinan nisfa sha'in. Puasa 3 hari atau kasih makan 6 orang miskin, setiap orang miskin kasih nisfu sha'. 1 sha' itu kalau kita ibaratkan 3 kilo berarti nisfu sha' berapa? 1,5 kilo. Wa qasal ulama 'alaiha taqlimul azfar wa lubsal makhit wa tagtiyatar ra'si wa tib. Dan para ulama mengkiaskan pada ini kan mencukur. Dia kan mau dicukur. Cukurnya dikiaskan oleh para ulama mencakup memotong kuku, pakai pakaian yang berjahit, menutup kepala dan menggunakan parfum. Itu yang dikiaskan. Jelas ya? Seperti itu. Sedangkan yang keenam itu wallahu ta'ala bishawab ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.